Tapi sekarang, kata-kata ayahnya membuatnya sadar bahwa dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan wanita seperti Nanda di masa depan. Takut dirinya kelak hanya menjadi pekerja kerah biru yang menghasilkan uang dengan melakukan pekerjaan kuli, dan dia takut akan sulit baginya untuk menemukan objek favorit, dan bahkan mungkin mengandalkan hadiah yang tinggi untuk menikahi seorang istri. Mengikuti cetak biru ini untuk membayangkan masa depannya, Arkan merasa bahwa masa depannya hanya suram, seperti jatuh ke dalam lubang hitam. Akibatnya, dia menangis lebih keras. Ketika dia menangis seperti ini, Glenn merasa sangat sakit di hatinya. Dia ingin membantu putranya, tetapi dia tahu betul bahwa masa depannya tidak akan jauh lebih mudah daripada putranya. Satu-satunya hal yang baik adalah dia setidaknya telah menikah dan memiliki sepasang anak, dan jika Arkan tidak bekerja keras, dia mungkin tidak akan menikah di masa depan. Akibatnya, dia hanya bisa menghela nafas dan seluruh dirinya jauh lebih dekaden. Vivian merasakan depresi ekstrim dari mereka berdua, menggosok pelipisnya, dan berkata, "Aku akan ke dapur untuk memasak." Setelah itu, dia melarikan diri dan berjalan keluar dari kamar dengan cepat. Awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk meletakkan ikat pinggang yang dibelikan untuk Tama di kotak surat di pintu rumahnya, tetapi ketika dia memikirkan penurunannya saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan rendah diri yang kuat di hatinya. Setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk pergi ke toko besok untuk mengembalikan sabuknya, dan mulai sekarang, dia akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Pada saat yang sama, Tama kembali ke ruang tamu villa, dan istri serta ayah mertuanya masih sibuk di dapur. Nenek Haris baru saja membuat keributan di gerbang halaman, dan mereka tidak mendengar suara sama sekali, yang membuat Tama menghela napas lega. Namun, dengan penampilan hari ini, Nenek Haris, Glenn, dan Arkan pasti akan menghilang sepenuhnya di masa depan. Dalam keluarga ini, Vivian dapat dianggap mengetahui kesalahan dan dapat memperbaikinya, dan Tama membantunya dengan sedikit usaha, yang juga dianggap baik hati. Adapun 3 orang yang tersisa di keluarga Haris, Tama tidak ingin berbicara dengan mereka sama sekali, selama mereka tidak membuat masalah, tidak masalah apakah mereka hidup atau mati. Dalam waktu setengah sore, Alena dan orang tuanya memasak sebuah meja besar berisi makanan lezat yang mewah. Ketika Alena dan Tama pergi ke meja makan, totalnya ada 12 hidangan dari semua jenis diletakkan di atas meja makan. Tama benar-benar tidak menyangka mereka bertiga akan memasak begitu banyak hidangan. Dia terkejut dan berkata, "Alena, ayah, ibu. Hanya ada kami berempat. Apakah tidak terlalu boros untuk memasak begitu banyak hidangan?" "Sangat sulit untuk memasak begitu banyak hidangan." Alena menyeka keringat dari dahinya dan berkata sambil tersenyum, "Makanannya terlalu banyak, tapi sepertinya tidak terlalu banyak saat kamu memakannya, dan itu semua untuk makan malam ulang tahunmu. Secara alami, itu harus sedikit lebih megah. Dan tidak ada pembicaraan sama sekali tentang kerja keras." Chandra berkata sambil tersenyum, "Tama, mari kita minum." Tama mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku harus menemanimu minum-minum. Aku akan pergi ke ruang penyimpanan untuk mengambil anggur." Rika buru-buru berkata, "Tama, bawakan sebotol anggur merah. Ngomong-ngomong, Alena dan aku juga akan menemanimu minum." "Baik." Tama setuju dan bertanya pada Alena, "Sayang, bisakah kamu minum?" Alena mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bisa minum meskipun aku ingin minum. Jika kita berdua minum, kita tidak akan bisa menyetir ketika kita harus pergi ke konser." Tama berkata, "Tidak apa-apa, aku punya cara untuk memetabolisme semua alkohol dalam waktu singkat." Alena tersenyum tak berdaya, "Ledakan saja dan metabolisme alkohol. Kamu tahu bahwa dibutuhkan lebih dari 10 jam untuk memetabolisme alkohol. Minum dan tidak mengemudi adalah masalah prinsip.
Kamu tidak bisa hanya menggunakannya hanya karena kamu minum dengan baik. Cobalah, Tama sebenarnya bisa memetabolisme semua alkohol dengan aura, tapi dia juga tahu kalau istrinya tidak akan percaya padanya. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Jadi dia tersenyum dan berkata, yang paling benar tetaplah istri. Minum dan tidak mengemudi. Ayo minum dulu. Ketika kami pergi ke konser, kami akan menggunakan ponsel kami untuk memanggil mobil. Hampir sama, Alena tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengemudi hari ini. Konser Gema akan dihadiri setidaknya puluhan ribu orang. Pada saat itu, seluruh venue pasti akan sangat merepotkan untuk diparkir. Sebaiknya kita naik taksi dan menunggu konser berakhir. Setelah itu, kita bisa berjalan kembali. Dari stadion ke rumah kami, akan memakan waktu sekitar 30 hingga 40 menit untuk berjalan kembali. Jalan-jalan saja, Tama mengangguk dan tersenyum. Oke, aku mendengarkanmu, Chandra buru-buru berkata dengan senyum nakal saat ini. Oh menantuku, ketika kamu turun dan ingat untuk mendapatkan 2 botol Moutai yang baik, aku telah serakah untuk Moutai itu selama berhari-hari. Tama tersenyum dan berkata, oke, mari kita ambil Moutai terbaik. Rika buru-buru berkata, Tama, Moutai terbaik di rumah kami adalah ratusan ribu botol. Chandra meminumnya terlalu boros. Atau kamu bisa mengambil Moutai terbaik dan meminumnya sendiri, lalu memberinya sebotol yang normal. Chandra segera memprotes dengan depresi. Rika, apa maksudmu dengan ini? Itu semua barang yang masuk ke perut. Perut siapa yang bukan perut? Dan mengapa masuk ke perut saya boros? Rika melengkungkan bibirnya dan berkata, pergi ke kamar mandi dan lihat baik-baik di cermin. Perhatikan baik-baik wajah lamamu. Wajah seperti, apakah layak minum ratusan ribu botol Moutai? Berapa banyak yang Anda minum? Ketika berita ini menyebar, stok Moutai akan segera turun hingga batasnya besok pagi. Kamu, Chandra hanya melambaikan tangannya dengan cemas, melompat di tempat 2 kali, dan berkata dengan marah, mulutmu yang patah terlalu buruk. Kamu marah padaku? Rika berkata dengan serius, aku tidak menyakitimu. Aku mengatakan yang sesungguhnya. Orang mengatakan bahwa kuda yang baik dapat dilengkapi dengan pelana. Paling-paling kamu adalah keledai yang diperas. Kamu bahkan tidak bisa menandingi pelana. Paling-paling kamu akan mengenakan penutup keledai. Jadi jangan minum Moutai yang begitu mahal. Pergilah ke supermarket di depan pintu dan beli sebotol Ergotu seharga tidak lebih dari 10 yuan, yang benar-benar layak untukmu. Chandra mencengkeram hatinya, dan berkata kepada Tama dan Alena, apakah kamu sudah melihatnya? Hari ini adalah hari ulang tahun Tama, tapi ibumu akan membuatku marah. Ulang tahun Tama akan menjadi hari kematianku. Menantuku, aku harus minta maaf, ayah menambahkan 1 blok untukmu. Alena tidak berdaya, dan berkata, oh, ibu, kamu dapat mengatakan beberapa kata, kamu menggunakan 1 set ratusan ribu produk perawatan kulit, ayah tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kau selalu mengganggunya? Mata Chandra berbinar dan dia berseru dengan penuh semangat. Rika, kamu bilang wajah lamaku tidak layak minum Moutai mahal. Lalu apakah wajah lamamu layak mendapatkan produk perawatan kulit senilai ratusan ribu? Jangan lupa, kita adalah pasangan. Jika kamu mengatakan itu setengah kati untuk pasangan, jika aku, Chandra, adalah keledai, maka kamu Rika adalah bagal unta. Siapa yang lebih baik dari yang lain? Rika merasa sangat terhina, dan berteriak dengan marah, persetan dengan bagal tua ibumu. Sama seperti milikmu juga layak dibandingkan dengan wanita tuamu. Lihatlah wajah tuamu, keriput seperti labu matang. Bahkan ibuku terlihat lembut, putih, dan halus. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan kamu setengah kati kepada saya. Chandra marah, memandang Rika kesal, dan berkata, dengar, aku bilang produk perawatan kulit yang kau berikan padanya begitu mahal adalah pemborosan.
Lebih baik mengoleskan produk perawatan kulit ke wajah anjing untuk mengelusnya. Seharusnya kamu mendengarkanku sejak awal, dan hanya memberinya yang palsu. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali di topi lamanya. Begitu Chandra selesai mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.